Ya sahabat, di kampung baru, kampung masjid lama ini, rumah lama ya. Kita akan singgah sholat asar di sini. Iya. Perkampungan di Lenggung ya. Ini rumah-rumah lama nih. Rumah-rumah lama ya. Dan di sini juga rumah-rumah lama ya. Alhamdulillah hari ini jumpa dengan saudara-saudara kita dari serumpun Melayu Nusantara. Jadi sebelum ini saya berjumpa dengan Tuan Haji Jamaluddin Asy'ari, itu juga imam masjid di Masjid Tinggi Jalan Baganserai. Di sini boleh Tuan boleh berjumpa dengan imam masjid juga. Oh, bukan Tuan Radi ya? Cuma ini masjid tertua. Sudah pencet. Cuma ini masjid tertua di Kampung Tengah. Di Kampung Lenggung. Masjid tertua nih, Masya Allah, saya dapat sampai sini. Orang cakap tok kenali ulama Malaysia, Kelantan sana selalu singgah di sini. Tok kenali yang ulama Kelantan memang, tapi akan singgah di sini sholat. Selalu dia singgah sini, dia mau pergi ke Kansar, ingat kena Abdullah Fahim, jumpa Abdullah Fahim apa Ustaz dia. Abdullah Fahim, Bapak Abdullah Badawi. Apa? Abdullah Badawi. Perdana Menteri Malaysia. Selepas Mahathir, betul. Kelima. Ini masjid yang tertua di Lenggung lah ya. Yang tua lagi ada di sana. Kampung Cepo. Ya, itu ada satu masjid Kampung Raja, itu di mana? Di Kampung Cepo, yang berusia 436 tahun. 436 tahun. Ini yang kedua kan? Ini yang kedua. Dalam Lenggung lah. Iya, dalam Lenggung. Masjid yang tertua. Masih lagi, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Alhamdulillah, saya sampai di Masjid Lenggung ini. Rupa-rupanya masjid yang tertua nih di Lenggung nih. Jadi biasa ada salah satu lama dari Kelantan itu, ya Tok Kenali itu ya. Itu akan singgah sholat di masjid ini. Masya Allah, saya sampai dan bertemu dengan warga kampung. Alhamdulillah ini masjidnya cantik ya. Oh, masjid tertua kedua nih. Dan di sana ada rumah lama ya. Masjid Al-Warisin. Masjid lama. Masjid Al-Warisin. Oh, masih lama. Dinding yang bawah tu. Dinding yang bawah. Oh, yang ini ya. Jadi ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini masjid sejarah, masjid yang penuh sejarah ini. Dan tengah tangga-tangga ini anak tangga lama ini. Alhamdulillah. Iya. Dan aruntuh ya. Ini kita tengok kayu pun tahu dah. Tengok kayu tu lah. Tengok kayu pun tahu dah. Tiang-tiang nih, ha. Ada juga 4 tiang ya. 4 tiang. Masjid lama yang berada di Kampung Lenggung. Masjid kedua ya. Selepas Masjid Kampung Raja, jadi kedua yaitu ini masjid lah. Alhamdulillah. Baik Tuan, saya nak menuju ke Masjid Kampung Raja.
Oke, oke. Dan menuju ke Galeri Akis. Ada salah seorang, ya? Dia boleh temui sana. Kalau ikut jalan tu pun boleh sampai sana. Kota Pempan nama dia. Jadi orang kuat kampung sini. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Rodi. Orang kuat di Kampung Lenggong. Mana? Masjid mana? Masjid Raja. Oh, Masjid Raja. Cepo. Masjid Kampung Raja. Kampung Cepo. Kampung Cepo, Masjid Raja. Oh, nak menuju sana lah nih. Ha, dia semua punya perak. Jauh mana dia? Baik. Saya ini wong Jawa. Oh, jauh. Orang Jawa, wong Jawa. Tapi namanya tadi tuan-tuan ini terkejut bila nama siapa Muhammad Rodi. Ini pun Muhammad Rodi. Nama sama. Katanya kok namanya bukan Wak Karno. Dari Indonesia ke di sini. Saya sekarang tinggal di Pulau Pinang. Ah. Tapi sekarang rajin lah buat video dan bekerja sama juga dengan tourism negeri Perak. Oh. Buat masuk dalam YouTube. Baik tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, selamat. Jumpa lagi, masya Allah. Tadi tak sengaja singgah sini. Kebetulan. Bagus. Tuh, rumah-rumah Kutai. Wah, rumah-rumah Kutai ini masih lama lagi nih ya. Rumah-rumah Kutai ini. Jadi rumah Kutai ini kita boleh melihat banyak sekali di negeri Perak. Rumah Kutai ini, kalau kita mendengar nama Kutai ini adalah salah satu nama kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di Kalimantan ya. Ini rumah-rumah Kutai. Jadi rumah Kutai biasanya sukar didapati, namun di Kampung Lenggong Perak ini, masih banyak lagi rumah Kutai yang dapat kita lihat ya, rumah-rumah lama ini. Cantik sekali, kayu-kayunya juga kayu-kayu lama. Dan di sini juga sahabat ya, ini rumah-rumah Kutai. Jadi kalau datang ke Lenggong ini, masya Allah, rumah-rumah ini masih wujud dan berusia ratusan tahun ini. Disebut rumah Kutai, saya teringat dengan kerajaan Kutai Kartanegara yang berada di wilayah Kalimantan pada suatu ketika dahulu. Ini. Cantik sahabat. Rumah Kutai ya. Dipasang dengan lampu-lampu nih. Jadi papan-papan ini ada makna. Jadi bentuk-bentuk rumah Kutai di sini ada papan-papan yang ke depan tuh ada makna tau. Baik, terima kasih dan berjumpa lagi di video berikutnya. Kita akan explore yaitu Bukit Batu Gajah menggunakan drone ya. Teruskan menonton. Bukit Kepala Gajah, Lenggong. Nah, di sini Lenggong Geopark. Banyak tempat-tempat menarik di Lenggong ya. Sahabat, di sana ada tulisan laman budaya ya, Majelis Pelancongan Lenggong. Ini laman budaya Majelis Pelancongan di Lenggong ini. Itu dinamakan sebagai Bukit Kepala Gajah. Di bawah inilah tempat-tempat yang unik sekali dengan rumah-rumah Kutai yang masih banyak lagi yang berada di negeri Perak. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, tuan-tuan dan puan-puan, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbesar hati dan dengan sangat kesyukuran, alhamdulillah, saya dapat mengambil area di area tempat yang bernama dengan Bukit Kepala Gajah, dan juga di sini disebut juga sebagai tempat gua Tok Giring ya. Ini adalah salah satu gua-gua yang terdapat di Lenggong ini. Banyak sekali dengan diberi nama juga Gua Harimau,
Gua Tuk Giring, dan yang lebih dikenali sebagai dengan Bukit Kepala Gajah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menunjukkan kepada sahabat-sahabat semuanya, inilah Bukit Kepala Gajah yang mungkin ada sejarah tersendiri yang terdapat di Bukit Kepala Gajah ini. Dan di sini rumah-rumah penduduk kampung yang terdapat di bawah dari Bukit Kepala Gajah ini masih berketurunan dari salah satu tempat di Indonesia, yaitu bermarga Harahap. Yang saya maksudkan adalah salah satu tempat di Sumatera Utara, yaitu Danau Toba ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, perlu diketahui bahwa bukit-bukit yang terdapat di area Lenggong ini dan batu-batu kapur, gua-gua di sini menyimpan banyak misteri sejarah-sejarah yang kita sebut sekarang ini sebagai misteri prasejarah, karena berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan dipercayai juga area dari Lenggong ini merupakan sebuah tempat yang diyakini ditemukan, satu-satunya tempat yang ditemukan, yaitu batu-batu meteor yang terdapat banyak sekali di area Lenggong ini. Dan itu hanya dijumpai di area Lenggong, yaitu di area Bukit Sapi dan juga Bukit Jawa. Juga banyak bukit-bukit di sini yang mungkin pada suatu ketika dahulu ada sebab munasabab sehingga dinamakan dengan Bukit-Bukit Jawa, Bukit Sapi, dan banyak lagi yang berkaitan dengan daerah atau Pulau Jawa dan juga Sumatera. Dan di daerah-daerah Lenggong ini tuan-tuan, banyak juga ditemukan bahwa ada larva dari letusan gunung Merapi yang berada di Danau Toba itu masih juga dijumpai di sini dengan sama bentuk, sama dia punya pH, dia bentuk dari selepas letusan gunung Merapi itu pada 76.000 tahun yang dahulu, sehingga sampai ke daerah Lenggong ini. Dipercayai masyarakat di Lenggong ini pada zaman batu, yaitu di zaman selepas prasejarah ada zaman batu tuan-tuan. Di sana ditemukanlah salah satu, yaitu rangka manusia perakmen yang berusia 11.000 tahun, dengan ditemukannya juga tempat-tempat benda-benda bersejarah di gua-gua dan di perkampungan-perkampungan yang berada di kota Tampan ya, dan juga di area Lenggong dan sekitarnya itu berkeadaan utuh ya, tidak rusak, bahkan seolah-olah ditinggalkan begitu saja oleh penduduk ya pada suatu zaman batu, yaitu zaman sejarah. Dan selepas itu dipercayai mereka lari bertempiaran merata dan meninggalkan harta benda mereka karena adanya letusan gunung berapi yang berada di Danau Toba. Sampailah kedahsyatan itu, letusan gunung Merapi itu meninggalkan larva, sehingga begitu jauh angin yang membawa larva-larva dari letusan gunung Merapi yang berada di Sumatera, di Danau Toba, sehingga sampailah di area Lenggong ini tuan-tuan dan puan-puan. Ini dapat dibuktikan melalui kajian-kajian dari pakar-pakar ahli sejarah, pakar ahli arkeologi, dan juga pakar-pakar ahli
geologi ya, bahkan juga dari saintis University Science of Malaysia yang berada di Kuala Lumpur membuat kajian di area dari Lenggong ini memang berlainan dan sangat diyakini, sehingga pada tahun 2012 dari para pengkaji sejarah ini berjaya menghasilkan penemuan yaitu rangka perakmen dan dihantar kepada salah sebuah badan, yaitu badan pengakuan yang disebut sebagai UNESCO, dan akhirnya diakui. Terima kasih. Kita akan menuju ke Lenggong UNESCO.